Kiper anyar Chelsea gawang bersih untuk 2 laga beruntun. Jamie Vardy menjadi penyerang paling efisien. Perolehan poin terendah Manchester City. Halo, ketemu lagi dengan gilabola.com. Segera saja kita mulai berita paling penting untuk Anda. Gawang Arsenal favorit Jamie Vardy. Striker Leicester City berusia 33 tahun itu telah absen dalam 2 pertandingan terakhir akibat cedera betis. Tetapi dia masuk sebagai pemain pengganti setelah 1 jam tanpa gol di Emirates Stadium. Keputusan Brendan Rodgers itu terbukti benar dengan sang penyerang Inggris mencetak gol 20 menit setelah masuk, mengubah skor menjadi 0-1 untuk keunggulan Serigala Biru. Gol itu sekaligus mengakhiri paceklik gol Leicester City selama 262 menit di ajang Liga Inggris. Jamie Vardy menanduk bola umpan silang sesama pemain pengganti Cengiz Ünder untuk mencetak gol ke-11 ke gawang Arsenal dalam 12 penampilannya. Dia menjadi pemain kedua di ajang Premier League yang hobinya menjebol gawang Arsenal setelah Wayne Rooney dengan 12 gol. Kemenangan pertama Foxes di Arsenal. Ada beberapa rekor baru terkait gol Jamie Vardy pada Senin 26 Oktober 2020 di Emirates Stadium. Pertama, gol tunggal Leicester City itu menjadikan ini merupakan kemenangan pertama Serigala Biru di kandang Arsenal sejak terakhir kali mereka melakukannya pada September 1973. Sudah 27 pertandingan berlalu sejak saat itu di Liga Inggris tanpa kemenangan atas The Gunners. Rekor kedua Leicester City adalah ini merupakan kemenangan keempat Foxes pada musim 2020-21. Sepanjang sejarah baru 2 kali mereka menang 4 kali dari 6 pertandingan pertama. Terakhir kalinya itu terjadi pada awal musim 2000-2001. Juga 4 kemenangan dari 6 laga perdana musim. Rekor ketiga ini juga kali pertama dalam sejarah Serigala Biru mereka memenangkan 3 laga tandang pertama musim. Sebelum ini, pasukan Brendan Rodgers menang 3-0 di West Brom pada 13 September dan menang 5-2 di Manchester City pada 27 September. Leicester City menduduki urutan keempat. Dengan kemenangan 1-0 ini, maka Jamie Vardy dan kawan-kawan menduduki urutan keempat klasemen sementara Premier League dengan perolehan poin 12. Posisi keempat itu tidak mencerminkan situasi sebenarnya karena mereka dengan 4 kemenangan dan 1 kekalahan hanya 1 poin di bawah urutan pertama dan kedua klasemen, Everton dan Liverpool yang masing-masing memiliki 13 poin, serta Aston Villa pada posisi ketiga dengan 12 poin. Jamie Vardy menjadi pemain paling efisien. Jamie Vardy mungkin hanya menduduki urutan keempat dalam daftar top skor sementara Liga Inggris, tetapi dia adalah pemain paling efisien di depan gawang lawan. Jika menyentuh bola, hampir dipastikan itu akan menjadi gol. Jumlah gol Jamie Vardy sejauh musim ini hanyalah 6 gol, tetapi dia menyarangkan 6 gol itu dari 8 serangan saja. Konversi tembakan menjadi golnya mencapai 75% dan akurasi tembakan 88%. Bandingkanlah itu dengan Mohamed Salah dari Liverpool yang menyarangkan jumlah gol sama 6, tetapi dari 18 kali serangan. Konversi tembakan menjadi gol hanya 33% dan akurasinya 67%. Pemain paling mematikan nomor 2 di jajaran top skor Liga Inggris adalah Son Heung-min dengan konversi tembakan 64% dan akurasi 82%. Pada musim 2019-2020, Foxes unggul 12 poin. Sekedar mengingatkan bahwa pada musim 2019-2020 Leicester City seolah-olah akan melaju ke Liga Champions setelah mereka unggul 14 poin di atas Manchester United pada awal Februari 2020. Tetapi kemerosotan yang dialami oleh pasukan Brendan Rodgers pada akhir musim dan kebangkitan setan merah menyebabkan Leicester hanya finish pada urutan kelima dan gagal lolos ke kompetisi elit Eropa. Arsenal mengalami musim panceklik gol. Dengan hanya 8 gol memasukkan dari 6 pertandingan pada awal musim 2020-21, maka Arsenal mengalami salah satu musim terburuknya dalam hal produktivitas. Pierre-Emerick Aubameyang, striker utama The Gunners, sudah menjalani 5 laga Liga Inggris tanpa bikin 1 gol pun. Terakhir kali dia setumpul ini adalah pada bulan November 2014 saat Aubameyang melakoni 5 laga tanpa gol bagi Borussia Dortmund.
Padahal percobaan serangan Arsenal pada laga melawan Leicester City pada Senin 26 Oktober dini hari adalah yang terbanyak dari laga kandangnya selama ini, yaitu 12 kali serangan dengan 4 on target. Tetapi hanya 1 kali kiper Kasper Schmeichel berkeringat, yaitu saat menepis tendangan voli dari Hector Bellerin pada paruh kedua permainan. Dari 20 musim terakhir Arsenal, yang terburuk terjadi pada musim 2015-16 dengan hanya 5 gol saja dari 6 pertandingan. Sebelum kita melihat sisi lain dari pertandingan Liverpool versus Sheffield United, Manchester United versus Chelsea, dan West Ham United versus Manchester City, klik dulu tombol subscribe, share, dan tandang loncengnya. Liverpool mendapatkan kemenangan penting. Setelah 2 pertandingan Liga Inggris tanpa kemenangan termasuk kekalahan menyakitkan 7-2 di tangan Aston Villa, tim Jurgen Klopp sama poin di puncak klasemen bersama rival Merseyside mereka, Everton, yang kalah 2-0 dari tuan rumah Southampton pada Minggu malam 25 Oktober 2020. Roberto Firmino mencetak gol pertama The Reds memanfaatkan bola muntah setelah serangan Sadio Mane diselamatkan oleh kiper Sheffield 4 menit sebelum jeda, dan sundulan Diogo Jota menyelesaikan laga pada pertengahan babak kedua. Gol penentu kemenangan dari Diogo Jota tiba 2 menit setelah satu penyelesaian bagus dari Mohamed Salah, menyusul umpan silang Trent Alexander-Arnold dianulir oleh video asisten wasit karena sang striker Mesir sudah berdiri dalam posisi offside. Sementara satu lagi serangan dari Mo Salah digagalkan oleh tiang gawang pada detik-detik terakhir pertandingan. Fabinho bikin satu kesalahan. Pengganti Virgil van Dijk pada posisi bek tengah, Fabinho bermain bagus dan nyaris tanpa kesalahan saat bermitra bersama Joe Gomez. Tetapi satu-satunya kesalahan berujung hukuman penalti yang menyebabkan The Reds tertinggal lebih dulu dari tamunya Sheffield United pada laga hari Sabtu 24 Oktober 2020. Itu merupakan kali pertama setelah 75 pertandingan Liverpool memulai laga tanpa Virgil van Dijk. Mereka menderita 13 tembakan on target selama 90 menit pertandingan, tetapi beruntung Alisson Becker sudah kembali ke bawah mistar gawang. Awal musim yang buruk bagi Liverpool. Dengan 14 gol kebobolan setelah 6 pertandingan, maka ini adalah awal musim yang buruk bagi Liverpool. Sebagai perbandingan, musim 2019-2020, mereka kebobolan jumlah gol yang sama setelah 15 pertandingan. Ini baru 6 laga, mereka sudah kemasukan 14 gol. Frank Lampard yakin Chelsea seharusnya mendapatkan penalti. Pertandingan Manchester United versus Chelsea pada Sabtu 24 Oktober 2020 malam hari usai dengan skor 0-0. Tetapi manajer Blues, Frank Lampard, yakin pihaknya seharusnya memperoleh penalti setelah Kapten Setan Merah Harry Maguire menjatuhkan kaptennya Cesar Azpilicueta pada babak pertama dengan satu jepitan pada kepalanya. Maguire lolos dari kartu merah wasit. Malam yang mengecewakan bagi Marcus Rashford. Ada masa kira-kira 25 menit pada pertandingan Manchester United versus Chelsea berlalu tanpa Marcus Rashford kebagian bola sama sekali. Kegagalan mencetak gol ditandai dengan ungkapan frustrasi Rashford usai peluit panjang dibunyikan wasit menendang bola dengan keras guna melampiaskan kemarahannya. Setidaknya ada 2 peluang emas bagi Rashford untuk mencetak gol. 1 kali pada babak pertama ketika dia memperoleh umpan dari Juan Mata, tetapi kiper anyar Chelsea, Edouard Mendy, menutup ruang dan mencegat bola dengan kakinya. Kedua kalinya terjadi pada detik-detik terakhir pertandingan di Old Trafford tersebut. Skor 0-0 kedua bagi Chelsea. Ini merupakan skor imbang kacamata kedua kalinya bagi Chelsea setelah skor serupa terjadi pada pertengahan pekan pada laga Liga Champions melawan Sevilla. Meskipun mengecewakan karena gagal meraih 3 poin, tetapi Frank Lampard seharusnya lega karena berhasil menjaga gawangnya tetap bersih dalam 2 pertandingan berturut-turut di semua kompetisi, yang merupakan prestasi yang sangat jarang terjadi bagi Chelsea. Ini menjadi semacam standar baru bagi Blues setelah mereka kebobolan 9 gol dari 5 laga pertama Premier League, termasuk 3 gol masing-masing saat menghadapi Southampton dan West Brom. Edouard Mendy mengulangi catatan Peter Cech.
Pujian harus diberikan kepada kiper anyar Edward Mendy yang melakukan 3 penyelamatan penting, 2 terhadap upaya dari Marcus Rashford dan 1 dari Bruno Fernandes. Ini merupakan kali pertama kiper Chelsea berhasil menjaga gawangnya tetap bersih dalam 2 laga Liga Inggris pertamanya bagi Blues setelah Peter Cech melakukannya pada Agustus 2004. Edward Mendy juga menjadi kiper Blues pertama yang mencatatkan gawang bersih di Old Trafford sejak Thibaut Courtois melakukannya pada Desember 2015. Pemain tertua Manchester United. Dengan usianya yang mencapai 33 tahun dan 253 hari, maka Edinson Cavani menjadi pemain tertua yang pernah memulai debutnya bagi Manchester United setelah Zlatan Ibrahimovic pada Agustus 2016. Pada waktu itu, King Zlatan berumur 34 tahun dan 316 hari. Perolehan poin terendah Manchester City. 8 poin dari 5 pertandingan pertama Manchester City adalah yang terendah bagi Sky Blues setelah musim 2014-2015. Selain itu, ini merupakan kali pertama mereka kebobolan dalam 3 pertandingan berturut-turut di kota London sejak Januari 2016 di bawah asuhan Manuel Pellegrini. Waktu itu, laga ketiga City juga melawan West Ham United. Itulah semua dari gilabola.com hari ini. Anda bisa mengikuti video-video kami berikutnya dengan klik tombol subscribe, share, dan tendang loncengnya.